Hari ini aku bakal bawa tempat ini ya guys ya, akuarium all in one ini ke tempat aquascape teman aku guys. Jadi kan kalau biasanya kita beli bahan-bahannya ya, terus sama kita di aplikasiin di rumah karena kita ini kurang ya guys ya dan kreativitas. Jadi aku langsung aja bawa akuariumnya, nanti kita bakal set di sana guys. Kok bisa masuk gitu loh, bisa nempel gitu guys ya, bisa ngeklop gitu, disumpel di beberapa titik supaya dia tidak ini guys ya, supaya dia tidak mudah lepas ya. Takutnya kalau misalnya cuma di satu titik doang mah ditabrak glowfish copot ya kan. Ditabrak glowfish. Ini apa nih? Akuarium laut ini guys. Ini mainan ini. Oh mainan? Itu Ya. kok nyata banget ya. Basket fish Thailand ya guys. Gila badannya transparan pisan ya kok itu ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku tuh udah siapin ya guys, ini adalah aquarium all in one dari Armada ya guys. Ini yang AM AQ 600B guys ya, 100 liter. Dan ini yang kalau teman-teman ingat dulu tuh aku sempet taruh di dapur di tempat makan yang ada di rumah sebelah ya guys ya. Nah ini sengaja sama aku dirapihin, dibersihin, dikeluarin juga ya guys ya. Tadi dibantu sama Valih ya untuk pasir-pasirnya, untuk apa-apa. Pokoknya ini juga ntar pengen kita keringin. Soalnya memang niatnya hari ini aku bakal bawa tempat ini ya guys ya, aquarium all in one ini ke tempat aquascape teman aku guys. Jadi kan kalau biasanya kita beli bahan-bahannya ya, terus sama kita di aplikasiin di rumah karena kita ini kurang ya guys ya dan kreativitas. Jadi aku langsung aja bawa akuariumnya, nanti kita bakal set di sana guys. Nah nanti di sana tuh aku mintanya, karena memang ini kan set lampunya itu kan kecil kayak gini ya guys ya. Sebenarnya sini lampunya bisa kita modifikasi. Bahkan sama kita kalau misalnya teman-teman bisa pikirin buat modifikasi lebih lanjut, ini bisa dibikin lebih gede gitu lampunya ya guys ya. Terus kayak lebih proper lah buat aquascape. Tapi karena memang aku pengennya pakai lampu yang semacam gini aja, yang sudah tinggal plug and play, kemungkinan sih aquascape-nya bukan tipe-tipe yang bener-bener banyak sekali tanaman-tanamannya ya, karena kan kalau tanaman ini kan butuh pencahayaan yang oke gitu ya guys ya. Kan di sini kan pencahayaannya oke, tapi bukan buat tanaman. Makanya aku kayaknya lebih ke hardscape saja, lebih ke kayak batu-batuan dan kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada tanamannya juga tanaman yang bener-bener low maintenance guys. Ya udah deh, nggak usah lama-lama lagi karena memang aku sudah siapkan ini juga dan kita juga udah janjian, kita langsung aja ke tempat temanku, kita langsung aja lihat kira-kira di sana akan kita apakan ya guys ya, aquarium all in one kita ini guys. Let's go. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Oke guys, akhirnya kita udah sampai ya. Ini kita di Aquanation ya guys ya. Tuh, kalau teman-teman lihat ya, Aquanation, Aquarium Store and Aquascape Design. Jadi ini punya temanku ya, Kardi ya guys ya. Dan ini dia, akuarium udah dimasukin. Kardi, apa kabar Kardi? Halo. Sudah lama gak ketemu ya. Aku tuh pernah bikin aquascape di dia ya guys ya. Dulu tuh aquascape Cana Pulcra ya dulu ya. Bener, buat Cana. Buat Cana dulu, dan itu yang bener-bener bagus banget. Cuman kayak cananya lompat. Aduh, aku sudah tidak betah di sini lompat ya. Salah aku sih kak, kurang ditutup. Ya, nah ini aku bawa akuarium kayak gini. Menurut si kakak gimana nih akuarium seperti ini nih kak? Ini kalaupun diisi Cana juga bisa ya. Bisa. Ada tutupnya. Ada tutupnya kalau ini. Ya. Kalaupun mau diisikan ikan kecil juga tetap bagus. Iya. Biar nggak polos banget, nanti bisa dikasih hardscape kayak gini sih. Oh gitu. Nanti ada paduan kayu, paduan batu juga, pasir. Oh wow, mantap banget sih guys. Aku Nah, tuh mungkin- memang karena ini kak, aku kan orangnya kan sini juga kan si lampunya nggak terlalu bagus ya. Jadi Ya. kemungkinan sih bakal banyak hardscape-nya gimana menurut Kak? Hardscape-nya yang Kardi? dominan hardscape bakalan tetap bagus sih, karena kayak contohnya ini kan tetap nggak kelihatan polos karena Iya. ya ada kayu, ada batu gitu ya. Asik. Terus didominasi ikan juga gitu. Benar, Beda sama benar. aquascape cenderung didominasi tanaman, ikannya sebagai pelengkap aja. Betul. Jadi sebenarnya di sini kita hardscape plus ikan yang jadi ininya kayak yang jadi Iya. mainnya gitu ya. Bukan tanaman, karena kalau tanaman pasti kurang gitu ya. Lampunya harus lebih kuat mungkin ya. Ya harus lebih proper gitu. Harus lebih proper. Udah kebayang tapi Kardi dia mau diapain? Udah kebayang. Dia mau pinter gitu. Kita ya disuruh bikin kayak gitu ya. Akuarium bagus-bagus jadinya pinter sampah gitu. Sedih banget ya. Nah, ini aku suka banget sih emang sama tipe-tipe akuarium kayak gini, soalnya nggak ribet kayak gini tuh ya, Iya. simple ya. Ini bisa Oh, kita ini langsung udah. buka aja berarti kak ya. Ya siap. Nah guys, nih izin ya kayak ini aku bener-bener bantu komentator lah ya, sumpah aku kayak, aduh kalau misalnya masalah perscapingan tuh dari dulu tuh tidak ada perkembangan, kecewa ya guys ya. Kita taruh depan dulu lah ya. Nah guys, sambil persiapan juga aku mau ngasih lihat ke teman-teman, sebenarnya di sini juga tersedia banyak sekali ikan-ikan hias ya guys. Di depannya ada glowfish. Kalau malam lebih kelihatan kontras ya kak ya. Bener. Nah, aku jam 11 siang ini ya guys ya, matahari lagi bener-bener terik. Kita datang ke sini, jadi kalau teman-teman ngeliat ini agak mantul ya karena memang cahaya matahari guys. Ada ikan glowfish di sini banyak banget. Di sini juga ada semacam ikan-ikan Oscar ya, yang keren-keren banget guys. Di sini ada beberapa ikan-ikan koki juga nih guys ya, ikan koki, ikan komet, bermacam-macam ya.
ya. Ini Hedelong ini Kak ini. Hedelong guys. Ada 3 varian ya. 3 varian. Ada yang warna ini platinum ya ini ya. Itu platinum. Ini hitam nih apa nih? Itu karasu. Karasu. Kalau ini oranye apa nih? Red mango. Oh, red mango. Keren ya namanya ya, guys. Ada ikan-ikan koki juga. Aku tuh sempet juga pengen ambil koki di sini. Cuman kebetulan aku tuh udah ada koki di rumah tuh lumayan penuh ya glass pond kita. Jadi kita nggak jadi, guys ya. Dan kemarin sempet aku main ke sini pas aku lihat aquascape-nya mantap sekali ya. Jadi sepertinya memang ini tempat aquascape ya, guys ya. Tempat aquascape yang cocok banget buat kita explore di sini, guys. Deket Telkom ya ini tuh ya. Dekat Telkom. Banyak banget customer mahasiswa Telkom teh. Banyak. Aku juga waktu mahasiswa tuh karena memang gabut beren ya. Kuliah tuh ya kan kayak aduh butuh hiburan, aku juga bikin aquascape tapi sendiri bikinnya, guys. Pasir. Jadi hasilnya ini lagi disiapin dulu. Nanti kita bakal coba kasih lihat ke teman-teman ya, guys, proses seperti apa. Sekarang kita juga explore lagi, guys, beberapa ikan-ikan dan juga aquascape yang ada di sini. Ntar kita videoin lagi, guys. Pasir. Nah, ini kayunya nih berarti nih. Kemungkinan nih. Nah, guys. Nah, kayak gini. Jadi di otaknya Kak Ardimo udah langsung kayak wah tergambarkan, guys, kayak AI gitu. Digambar. Kalau saya mau masih ini apaan sih gitu. Wah, kalau misalnya dari aquascape yang ada di sini, Kak, kemungkinan nih kelihatannya model-model seperti apa nih yang bisa diaplikasiin di sini, Kak? Nanti kurang lebih Ada nggak di sini yang contohnya? sebenarnya mungkin nanti bakal layoutnya mungkin kayak gini juga. Layoutnya Cuma kayak gini ya? kalau ini kan banyak cabang gitu. Iya, banyak cabang. Nah, nanti karena akuarium yang di sini juga ya gede ya. Iya, Jadi iya. nanti kita pakai kayu tunggal gini. Oh gitu. Jadi Ya, ini si biar kayu lebih berisi gitu. Oh gitu. Jadi si kayu ini tuh kayak sebagai ininya nih, kayak tokoh utamanya gitu. Ya, vokal poinnya. Vokal poinnya, ya Allah ada ya bahasa itu, guys. Ini harus dipikir-pikir dulu. Nggak apa-apa, Kak, santai aja. Takut tertekan ya dia kamu teh ya. Nah, guys, kita mah 2 jam juga jabanin, guys, santai. 2 jam juga kecepetan sebenarnya. Kemarin aja kita bareng sama Sirio tuh bikin aquascape ya, padahal ada Sirio itu ya, guys ya. Itu 5 jam ya, 4 jam ya. Padahal cuma begitu doang, 4 jam gitu, guys. Nih ya, nah ini dia, guys. Kalau misalnya teman-teman tahu ada kayu-kayu seperti ini tuh sebenarnya juga bisa diakalin ya, guys ya. Jadi nanti ditempelin di batu supaya si kayunya tuh mudah tenggelam. Karena kan yang kayak gini kan biasanya nggak langsung tenggelam, guys, kayak gitulah. Nah ini ada beberapa bahan-bahan juga yang masih diambil di belakang. Ini pakai apa, Kak? Ini pasirnya pakai pasir Bali halus. Oh, pasir Bali ini. Nah, cuma yang halusnya Oh, alah. Beli berarti beli nih, pasir beli. Pasir ya Bali. beli. Nanti kurang lebih kayak gini. Oh, ini. Cuma saya kasih detailing kerikil juga nanti di pinggiran batu. Wow, bagus banget, guys. Aku bener-bener gak ada request, guys ya. Bikin web. Aku masih AA lah. Soalnya aku percaya sama dia pasti hasilnya oke, guys. Kemarin juga yang Pulsera juga oke hasilnya, guys. Pakai pasir Bali ini ya. Kalau misalnya hardscape kayak gini berarti nggak usah pakai pupuk gitu-gitu ya, Kak ya? Nggak usah. Nggak perlu ya? Ya. Karena aku tuh rencana tuh pengen masukin ikan Arapaima gigas ini. Ntar ya, kalau misalnya udah jadi, guys, ntar kita cari ikannya ya, guys. Nah, ini dia. Pas gitu ya. Orang yang ngerti mah pas gitu, guys ya. Penempatan pasir tuh kayak gitu, guys. Seperti ini teksturnya nih. Berarti pasir Bali kayak gitu sebenarnya pasir pantai ya ini teh? Pasir pantai juga. Pasir pantai tapi sudah dibersihkan dari garam-garam mungkin ya? Ya. Wah. Nah ini nih, guys. Kita tuh kemarin mah ngeratainnya pakai KTP, Kak. Ini ada alatnya sebenarnya, guys. Sand apa namanya? Sand scraper ya? Sand scraper ya. Sand scraper. Nah, dibuat semakin belakang itu tuh semakin kayak ada gundukan gitu ya biasanya kayak. Apa enggak, Kak, kalau tipe yang kayak gini? Ini Rata-rata nggak aja. terlalu sih, cuma Nggak terlalu. tetap ada bagian-bagian yang lebih ngegunduk gitu ya. Iya. Wow, guys. Lebih seperti ini, guys. Ini namanya kayunya kayu apa, Kak? Mana ini? Iya. Driftwood. Driftwood. Oke, ini driftwood. Kita pakai driftwood nih. Ini lagi pemilihan batu, guys ya. Kita lihat ya, pemilihan batu, guys ya. Dan ranting-ranting nih. Ini batunya pakai batu apa nih, Kak? Ini pakai batu turli. Batu turli. Wow. Sebenarnya tuh ada nggak sih pasangannya kayak driftwood ini harus pakai turli atau kayak gimana gitu-gitu ada, Kak? Atau Sebenarnya enggak sih. tergantung kreativitas aja itu? Ya, tapi karena batunya berkarakter, jadi bisa jadi pilihan juga. Kayak gini. Ya, nah ini contoh yang udah jadi nih.
bagus guys. Ini misalnya kalau misalnya teman-teman apalagi daerah Bandung nih yang kayak aku nih orangnya tuh tidak bisa, tapi akuariumnya gede pisan misalnya. Sama si Ardi langsung ke sana bisa. Bisa. Oh boleh guys. Nanti kontak dan lain-lainnya mungkin aku taruh di bawah juga ya guys ya. Siapa tahu teman-teman ya ingin nih meng-hire ke Ardi ya. Ke Ardi kan lelaki panggilan guys. Kemarin aja aku kesini dia lagi dipanggil. Buat maintenance ya Kak, kemarin ya. Iya. Oh, maintenance segala-gala. Pokoknya mah lelaki panggilan lah dia guys ya. Bisa teman-teman panggil ya. Di kilo dulu deh ya guys ya. Oh bagus sih ini batunya guys. Jadi dia tuh kayak punya serat-serat gitu tuh guys ya. Ini kalau masuk ke air warnanya bakal berubah atau cenderung mirip? Gelap. Lebih gelap ya? Lebih gelap. Lebih gelap. Kalau masuk air gitu. Ini juga nih, kayaknya juga nanti batunya juga nggak bisa banyak-banyak benernya. Enggak. Pepes beneran Iya. kalau yang mah. Paling di area sini aja sih. Oh gitu. Nah. Dia sebagai tumpuan kayu, terus biar si kayunya juga nggak diam gitu. Nggak oglek ya? Karena kalau tanpa batu sama sekali sih, ini kan Ngambang ya? ngambang. Sebenarnya ini udah tenggelam sih. Oh udah tenggelam. Tapi ya biar posisinya nggak berubah gitu ya. Benar. Jadi nanti kita pakai batu lagi. Paham sih. Bagus-bagus guys ya. Nah ini batunya juga sedang dipikirkan ya guys ya, yang mana sekiranya batu yang cocok ya. Tapi asli batunya berat guys ternyata. Nah batu ya. Kalau ringan mah gabus sebenarnya bukan. Nah ini dia ya, batu yang mungkin cocok guys untuk di sini. Kita akan coba tempatkan guys. Wow. Kok bisa masuk gitu loh? Bisa nempel gitu guys ya. Bisa ngeklop gitu kok. Nah, gitu. Aneh ya. Bisa ngeklop. Butuh bantuan Kak ini Kak? Buat dipegang Kak? Oke guys. Tisu untuk mengelap keringat, nggak ada yang bukan ya. Buat jumpel di situ guys. Terus nanti dikasih lem biasanya ya, biar dia kuat. Lem Korea ini ya guys. Wah, langsung berasap ini ya. Wah guys, mantap sekali ya. Disumpel di beberapa titik supaya dia tidak ini guys ya, supaya dia tidak mudah lepas ya. Takutnya kalau misalnya cuma di satu titik doang mah ditabrak glowfish copot ya Kang. Ditabrak glowfish. Wih, mantap. Kita di tahap sederhana kayak gini aja nggak kepikiran guys ya. Makanya kita butuh Ardi nih ya sebagai orang yang ahli ya untuk membuat aquascape kita supaya tidak norak guys. Sayang kalau ini udah akuariumnya bagus ya, akuarium all-in-one dari Armada. Sudah keren sekali guys. Kalau misalnya memang hasilnya aquascape-nya kurang, sayang guys. Ini kan masih kelihatan, nanti pasti ada caranya ya guys ya, yang bikin si lem-lemnya kayak gini tuh nggak kelihatan sama sekali. Misalnya kayak aquascape ini juga pasti ada lem sebenarnya guys ya, di antara kayu dan juga batunya. Cuman karena memang sudah di scaping sedemikian rupa, yang membuat si lemnya itu udah nggak kelihatan sama sekali. Seperti itu ya. Nah, oh ini mungkin guys. Ini ya, buat nutupin aibnya ini ya? Ya, ini buat kamuflase. Kamuflase. Ini apa nih ya? Mana ini? Iya. Bubuk kopi. Oh, pakai kopi guys ya. Langsung dikeluarin dulu tuh. Guys. Nah, Ini adalah salah satu cara untuk mengkamuflasekan ya. Oh iya benar. jadi biar tisunya nggak kelihatan, terus Ini kalau nggak salah biar glowfishnya nggak ngantuk ya namanya itu. ya Buat apa ini ya? pertama sih biar nutupin tadi tisu ya, Tisu bener-bener. yang sebagai media buat nempelin batu ke kayu, terus biar lebih kuat juga. Itu ada 2 lem itu apa tuh? Sama aja? Sama aja. Oh cuman yang tadi mah lebih detail aja mungkin ya? Oh iya benar. Aibnya langsung ketutup guys. Ya, benar-benar nggak kelihatan. Iya benar. Ada Berarti yang ini juga semua juga begitu ya? Sama. Pakai kopi ya? Sama. Itu sambungannya ya? Oh iya sih ada sih kelihatan sih guys. Cuman natural ya guys itu. Nah itu kan ada sambungan. Jadi seperti itu guys. Oke. Soalnya kalau kelihatan tisu banget kan nggak bagus ya. Bener sih. Kopinya. Kamu pakai kopi robusta atau Arabica. Ini serius ya? Itu ngaruh nggak? Nggak sama Nggak, aja. Bercanda guys. Oke guys, wow. Ini tahap ininya ya, tahap awalnya guys yang menarik sekali ya. Komuk pisan tadi ya. Langsung nempel dong. Langsung. Nggak usah dipegang juga, bawahnya langsung kuat loh guys. Padahal tuh batu tuh berat juga padahal ya. Ini kan nanti kan aku bawa ke mobil nih, berguncang-guncang. Ini batu kan berat-berat kak. Ini gimana ini? Ntar dia pecah nggak nih kira-kira?
Nanti dibuat ini sih, dibuat kayak terpisah. Jadi nanti Iqbal bisa bawa kayu sama akuariumnya terpisah gitu. Oh, jadi kayak bongkar pasang gitu? Iya. Nanti kita masangnya gimana? Gampang gitu? Gampang. Tinggal bener-bener pasang gitu. Oh, Cabut, gitu. terus pasang lagi nanti di Oh, rumah. ini juga sama ya mungkin kayak gitu ya? Itu Jadi juga sama. itu ada 2 komponen gitu ya, terus tinggal Benar. ceplak gitu ya? Tinggal gitu aja. Gitu. Ya bisa, aku masuk akal kalau gitu guys ya. Detailingnya nanti langsung dikasih juga di sini. Itu buat patokan juga nanti posisi batunya ada di mana gitu. Oke, thank you. Aku paham sekarang. Ya. Walaupun kita sudah seaman gimana pun juga ya guys, namanya di jalan ada polisi tidur ngegeprak nanti cekrek. Bener. Pasti pecah guys ya. Mau akuarium sebagus apa juga pasti pecah. Nah ini dia guys. Jadi bagus ya. Kalau tanaman nanti bakal dipakein apa nggak memungkinkan dipakai kak kalau di sini? Tanaman beberapa jenis mungkin. Oh, Nanti iya. mungkin bisa dikasih jenis yang sama kayak ini. Ini buce ya apa sih? Ini bucai palandra Bucai asli palandra. Indonesia nih. Oh guys, Indonesian Pride ya. Ah. Oke. Nanti lah ya masalah tanaman belakangan ya guys ya. Aku sudah terlalu berambisi ini ya. Pengen tahu aja tanaman mana yang bisa cocok ya guys. Batunya. Untuk batunya berarti pakai batu ini ya, turangga semua ya? Apa? Turangga ya? Ini apa? Turli ya? Turli. Oh, turangga sih. Turli. Proses pencarian batu guys. Guys, ini Sisi peletakan sampingnya batunya. dikasih batu juga. Iya, bagus di sana ya guys. Nanti antar batunya juga dilem sama Kak ini berarti. Dilem. Sama Kak Ardi. Oh gitu. Jadi biar nanti Iqbal juga di rumah nataannya Penatanya ya. gampang. Oh gitu. Sip guys. Aku cuman gini aja udah cakep loh kelihatannya. Gini. Iya, aku sebagai glovis kalau tinggal di sini juga sudah happy kayaknya. Seneng gitu ya guys. Apa ya? Jadi kayak ada gua gitu loh guys. Wah mantep ya. Kita dikasih detailing dikit-dikit ya. Ini batu turli juga sama ya kak ya? Ini batu turli juga. Karena kecil jadi tirli lah. Batu tirli guys, kecil. Sudah mulai terlihat hardscape-nya. Kelihatannya mah kayak gampang gitu guys. Cuman kalau buat orang-orang kayak aku ya yang gak kepikiran gitu ya guys ya untuk membuat seperti ini gak kepikir aja guys ya. Harus seperti apa nggak ngerti aku guys. Ini kan lem-lem juga di sini. Ini aku nggak nyangka tuh ternyata kuat pisan gitu guys ya. Tisu sama lem Korea dicampurin tambah kopi kuat gitu guys. Bahkan kayak jadi kayaknya Candi Borobudur juga pakai ini ya kayaknya. Tempelannya tuh kuat pisan guys, serius deh. Gini juga. Kuat guys. Berarti untuk hardscape utamanya mah udah gini ya. Hardscape utamanya udah. Tinggal batu-batu detail aja gitu atau apa Ya, detailingnya? jadi rencana nanti di area pinggiran batu ini dikasih kerikil-kerikil kecil juga. Pakai kerikil apa itu namanya tuh? Nanti ini Oh. Jadi sebenarnya di sini juga kalau teman-teman lagi nyari kayak semacam batu-batuan, kerikil apa-apa segala-gala ya. Perlengkapan aquascape, insya Allah di sini ada lah ya kak ya. ya. Nih, ini namanya Pakai- gravel atau apa kak? Ini gravel, batu ares namanya. Oh, batu aren. Nanti kita pakai yang ini dulu, habis itu pakai yang ini. Oke. Jadi semakin kecil, semakin detail gitu ya. Semakin kecil detailnya, semakin dipakai belakangan untuk detail-detail yang lebih kecil guys. Nah, jadi maksudnya di area-area sini. Oh gitu. Oh iya deh. Jadi seolah-olah ini pecahan batu yang gedenya. Oh gitu. Ceritanya gitu. Oh, ada ceritanya ya. Tapi iya sih. Keren sih. Ini kan kalau aku lihat tuh aquascape di sini tuh pada bening-bening ya kayak nggak ada yang lumut-lumut gimana. Itu ada tipsnya nggak sih kak? Tipsnya sebenarnya di penataan awal substratnya. Oh gitu. Karena sebagus apapun Hah? filter, kalau medianya nggak cocok, nggak akan maksimal juga ya. Kan kalau ini kalau temen-temen nih lihat jernih itu ya. Nah di aku tuh kadang-kadang tuh kayak jadi berlumut tuh si ininya. Jadi di antar batunya ada lumut kayak gitu-gitu loh. Ah. Nah kalau lumut sebenarnya bisa diminimalisir dengan mengurangi durasi cahaya lampunya ya. Oh, lebih ke situ ya berarti ya. Nah terus kan banyak juga ya pasukan cleaning service tuh ya di tank. Oh aquarium. gitu. Iya. Kayak kita bisa masukin udang, terus keong tanduk, keong turbo. Itu ngaruh banget itu. Ya. Oh gitu. Alligator juga kan banyak jenisnya ya. Iya. Nah, itu bisa Borneo jadi Sucker ini pilihan. juga bisa tuh. Ya, ini nih salah. Oh ini Borneo Sucker guys ya dia.
Dia adalah ini guys, office boy-nya ya di sini. Ya. Nah, ini dia bisa membantu untuk memakan lumut-lumut guys ya. Dan ini juga ada udang-udang juga ya. Wow, oke. Ntar kita coba aplikasikan ya. Kalau lampu UV gitu perlu nggak? Apa nggak perlu juga nggak apa-apa? Sebenarnya kalau akuariumnya di indoor nggak perlu wajib gitu ya. Nah kecuali kalau outdoor kena matahari karena intensitas cahayanya kuat gitu ya. Iya. Biasanya kan jadi hijau green Iya water. betul. Kayak ini nih sebenarnya dia nggak green water padahal menyebrot matahari loh. Nah pakai itu UV salah itu. satunya pakai lampu UV. Itu pakai UV itu. Oh, pantesan. Ngaruh banget ya itu Ngaruh lampu UV banget. ya. Ya guys, aku juga ada sih lampu UV di rumah ya guys ya, dari Armada ada, dari Kari ada, pokoknya berbagai macam lampu UV kita juga ada di rumah. Tinggal kita cocokin aja sama akuarium kita. Kalau butuh kita pakai, kalau nggak butuh ya nggak kita pakai. Ini kayak gini nih akuariumnya kan dia jernih, ini juga jernih. Karena pakai lampu UV walaupun nyebrot langsung matahari guys. Oke, mantap lah ya. Ini detail lagi deh. Nah ini abis yang tadi kita kasih lagi yang semakin kecil. Jadi ini ceritanya pecahan dari pecahan yang tadi gitu. Benar. Apaan sih Bal? Oh iya guys, ini jadi keren ya. Ini juga kalau teman-teman nggak ada batu gini pakai beras juga bisa ya. jangan nggak bisa ya guys. Ini saran nanti kan dikasih air tuh, terusnya nanti Ya. di cycling dulu. Berapa lama nih Kak? Saran sebelum kita kasih ikan Kak? Minimal kalau cycling itu 3 hari ya. 3 hari ya? 3 hari. Oke lah, ntar 3 hari kita cari ikan Minimal. lagi. Minimal 3 hari. Kalau sabar seminggu lah. Saya rencana sih 3 tahun lah. 3 tahun. Nah, ini hardscape utamanya udah, detailingnya juga udah. Mungkin nanti mau dikasih sedikit tanaman sih. Tanaman ya? Ya. Ini tipsnya ini kan kering nih ceritanya nih. Kalau Bener. pakai tanaman gimana nih? Nah, ada beberapa jenis tanaman yang memang karakter tumbuhnya tuh di batu. Oh gitu. Jadi nggak perlu media. Oh, nggak perlu media Nggak ya? perlu media. Oke. Nah, ini contohnya Ini ini. kita mau coba buat ambil tanamannya ya guys. Nah, ini. Nanti kita ambil dari sini aja. Oh gitu. Nah, itu tanaman yang dipakai nanti jenisnya Buce Palandra. Buce Palandra ya. Ini salah satu tanaman favorit kita juga nih Buce Palandra nih guys. Wow, tinggal ambil Ini guys. ambil beberapa. Oh gitu. Ini Buce udah ada Palandra ini. media tanamnya juga sebenarnya. Jadi kita Oh, tinggal iya ya. benar-benar tinggal taruh aja udah. Oh, guys, sangat mudah ya guys. Ntar paling sama kita benar-benar difoto ya. Terusnya kita ingetin ya guys ya bentuknya kayak gimana. Soalnya ntar di rumah tuh bentuknya beda gitu. Tinggal dipasang ini tetap beda guys. Takut bentuknya ya. Cuman insya Allah lah nggak lah ya guys. Yang satu, Kok bisa ngeklop ya kalau sama dia ya? Tuh kayak masuk gitu loh guys. Wah keren sih. satunya lagi di sini. Aduh mantap ini guys. Cantik banget ya. Sederhana. Tapi memang inilah yang saya inginkan sebenarnya ya kayak tidak usah terlalu ribet-ribet. Cukup seperti ini saja tapi sudah cantik guys. Udah nih berarti Kak selesai? Udah. Wow guys. Maintenance-nya juga bakalan gampang karena pertama hardscape-nya bisa dicabut pasang. Iya bener-bener ya. Terus karena nggak banyak tanaman, jadi ya kita bisa lebih leluasa ngebersihin kotoran-kotoran yang ada di bawah sih. Bener sih. Dan aku juga suka tipe-tipe kayak substrat yang nggak terlalu nyampur. Misalnya ada pasir hitam, pasir merah gitu kan kadang kan ada yang buat jalur nyampur kayak gitu ya. Oh Kak, iya, bener, Nah, kayak bener. gitu tuh kalau misalnya kita bersihin tuh kadang nyampur jadi jelek gitu. Jadi Mending jelek kayak malah. gini. Kalau kayak ini gini kalaupun nyampur warnanya masih masuk juga. masih masuk warnanya, jadi nggak begitu masalah. Oke lah, ini paling tinggal kita copotin lagi aja ya nanti kan. Ntar di rumah sama kita di set lagi, dikasih air, di cycling kayak gitu. Udah kayak gitu 3 hari kita isikan gitu ya. 3 hari kasih Oke lah guys, jadi kayak gitulah kurang lebih ya guys ya untuk hasil dari aquascape kita. Kang, nuhun pisan ya Kang ya. Sama-sama. Nuhun pisan ya guys. Buat teman-teman juga nih. Ini mah contoh sederhana saja ya guys ya. Mau yang advance coba kita lihat dulu deh di sini aquascape yang seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang mau bikin aquascape juga ya guys ya. Misalnya mau yang kayak lihat dulu, gini. Pak. Ini apa nih? Akuarium laut ini guys. Ini mainan ini. Oh mainan? Ih, Ya. tapi kok nyata banget ya? Sumpah guys, nyata pisan ini mah ya guys. Tapi harus pakai lampu biru mungkin ya? Ya. Kalau pakai lampu putih mah kelihatannya kayak Biasa aja. Biasa aja ya? Biasa Ih, aja. Sumpah guys ya kayak lampu. Jadi kalau pakai lampu biru, aksesorisnya jadi menyala juga. Kayaknya buat orang-orang yang nggak ngerti akuarium lihat ini kayak akuarium laut sih. Bener. Nah, jadi yang pengen Ya. punya koral, Iya, anemon bener. tanpa perawatan ini bisa jadi bisa, solusi sih ya. Isinya bukan ikan nemo, ikan danio guys ya. Nah ini juga kalau misalnya teman-teman pengen bikin seperti ini belakang kayak gini juga bisa ya kayak Itu berarti ya? bisa. Ini batu beneran atau apa sih? Nggak, ini kita buat dari styrofoam dilapis semen. Ini bikin sendiri? Asli bisa dong dia bikin kayak gini ya guys.
Gila ya, nggak ngerti aku ya guys ya. Harga gitar aja masuk ke sela-selanya guys ya. Ya. Saking ke detail dan juga saking ke dia tuh mirip kayak beneran gitu loh guys. Ada baby dolphin nih guys ya. Oke. Terus buat beberapa jenis ikan juga bisa jadi daerah teritorinya juga sih. Oh, jadi gitu di ya? setiap sudut Taklokannya, gitu ya, sudutnya ya. itu biasanya jadi daerah teritori gitu. Itu coklokan itu punya alligator tuh. Nah, ya. Coklokan itu punya ikan apa gitu ya guys. Wow, ini juga keren ya. Terusnya ini juga bisa nih kayak gini juga ya. Ini tipe apa nih kak kalau yang kayak gini kak? Oh, ini biotop ya. Biotop ya guys. Biotop. Ini molinya awalnya nggak sebanyak ini ya, tapi beranak ya. Karena beranak pinak jadi banyak. Gila, molinya juga pedes banget guys. Bagus ya ini ya. Ini juga bisa. Kalau ini mah kayaknya mah emang buat display ini ya. Buat stok jualan Buat aja. stok jualan. Kalau ini momen aquascape lagi nih yang jadi contoh-contoh nih ya guys ya. Tapi ini mah sebenarnya Nah, ini masih ada sederhana. Ini hardscape. Awalnya aku tuh jujur pengennya kayak gini kak. Cuman tadi karena kita udah ngobrol juga, akuarium aku tuh termasuknya agak tinggi ya. Ya. Dipakai ini tuh kayak kurang terlalu lowong Ya, atasnya gitu atasnya ya. terlalu kosong gitu ya. Udah kosong. Kalau iya. tadi kan kayunya ke atas, terus ada kayak cave juga kan, biar kebayang kan kalau ikan masuk gitu ya. Iya, seneng banget. Jenis-jenis tuh. schooling tuh kalau masuk hardscape dia lucu juga. Lucu juga sebenarnya guys, ya bener-bener yang kayak gini-gini awalnya aku pengen, tapi ya karena kurang cocok, jadi ya udah kita pakai yang tadi aja. Dan yang tadi juga sebenarnya not bad sih ya guys, ya bagus banget malah ya. Untuk substratnya sih persis kayak gini ya kak ya? Iya, pakainya ya? nanti mirip. Cuma kalau ini karena kemarin dimasukin koridoras, Diberantakin sama dia ya? diberantakin jadi Nah, tapi bener sih diberantakin juga masih gak jelek masih ya? masuk ya. Masih masuk. Coba pasir Malang sama pasir Silika disatuin nih. Waduh, kalau udah cuci pasir itu udah hancur itu ya guys ya. Karena kalau bikin efek, misal Iya, iya. efek jalan itu kan biasa pakai silika. Ah bener-bener kan biasanya kan kayak gitu tuh Pak, efek jalan pakai tapi silika. kalau misalnya udah nyampur memang jadi nggak bagus. Jadi nggak bagus, jadi ngebedain. Nah ini juga banyaknya hardscape sih. Ini ya keong turbo tuh yang seperti ini ya kak ya? Nah, itu keong turbo. Ini apa ya, ada yang keluar nih keongnya nih, tolong ya guys ya. Ini kata Kabur, habitat aslinya di air payau. Oh memang gitu. Jadi pas awal-awal masuk ke tank kita di sini ya kan air tawar. Iya. Nah biasanya suka keluar-keluar. Oh, adaptasinya mungkin kayak gitu ya. Adaptasi biasanya seminggu. Jadi dia udah biasa lagi ya. Dan ini Kalau memang udah terbiasa, berguna sekali nih untuk. Berguna sekali. Oke, nanti kita bakal taruh ini juga ya guys ya setelah kita cycling 3 hari ya. Ini aquascape di sini. Bahkan ini apa nih namanya kak? Palu apa sih namanya? Ini paludarium. Paludarium seperti ini Kita juga. pasang mist maker juga. Mist maker juga bisa ya. Ah, Ini tanamannya aja ada di taman di rumahku nih ya. Ini tanaman bukan tanaman air ini ya. Bisa guys. Pokoknya semua aquascape lah teman-teman ada konsep seperti apa dikasih tahu aja, dibilang aja ke Ardi nanti bisa dia bikinin ya guys ya. Kalau ini konsep apa kak yang kayak gini kak? Ini juga keren sih. Itu konsep natural. Natural ini ya. Natural. Wah, jadi emang dia tuh dibikin di sini tuh bener-bener kayak hutan ya. Ya, terus ada Silongnya. paduan kayu, ada batu juga sama tanaman. Nah, pokoknya teman-teman bisa ya guys ya kalau misalnya pengen cari aquascape atau apapun itu, teman-teman tinggal kesini aja. Informasi lain-lainnya ntar aku tulisin di kolom komentar ya. Yaudah deh kalau kayak gitu, berarti ini paling sama kita diangkat-angkatin dulu. Diangkat. Nanti kalau udah sampai rumah mungkin sama aku di videoin lagi. Sekarang kita kasih air dan sekarang kita kasih lihat ke teman-teman sebagus apa aquascape ini pas udah di rumah kita guys. Nuhun ya Kang ya. Sama-sama. Oke guys, akhirnya kita udah sampai rumah dan ini sudah kita aplikasikan ya guys ya di tempat biasa kayak kemarin. Ini jauh lebih bagus dibandingkan kemarin guys ya, jadi lebih berwarna. Nah aku cuma pengen kasih tahu aja sih ke teman-teman kalau ternyata aquarium all-in-one dari Armada ini tuh memang bisa guys ya di seperti apapun itu ya guys ya. Ini aku bikin aquascape sederhana juga keren. Cuman kita masih masukin air di sini ya guys. Dan airnya juga kita sebenarnya kan di sini kan nggak ada selang. Jadi aku bantu ya guys ya di sini ya pakai automatic cleaner pump. Jadi nggak cuma buat bersihin dan juga sifon akuarium ya guys ya, automatic cleaner pump ini juga bisa membantu aku tuh buat masukin air guys. Terus ini juga sengaja sama kita dikasih kapas dakron sama dikasih sedikit kayak istilahnya tuh penghambat supaya nggak mudah ya guys ya untuk si aquascape-nya ini guys. Kayak gitu sih. Nah ini luruh nih, karena luruh dia jadi aibnya kelihatan tuh hitam-hitam tuh ya. Nanti sama kita bisa diperbaiki lagi lah. Lebih tepatnya sama Mas Ali lah nanti ya guys ya. Mas Ali si raja kreativitas Kopo ya guys. Nah dia bisa lah nanti ya sama si Mas Ali gitu-gitu lah guys ya. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk lampunya juga aku upgrade ya guys, dari lampu default dari sananya jadi pakai day and night. Ini lampu day and night ada 2 jenis sebenarnya guys ya. Day and night ini tuh ada yang pro red day and night, itu yang gede guys ya, dan packagingnya juga lebih premium ya. Dan ada yang mode seperti ini guys. Kalau ini mah kayaknya yang day and night yang biasa lah ya. Jadi lampu T4 ekonomis pertama di Indonesia katanya guys ya, dengan fitur night view kayak gitu ya. Aku sengaja upgrade pakai yang ini. Kenapa? Karena dia tuh masuk ke dalam sini ya guys. Kan ini kan ada giniannya ya. Nah ini masuk dia ya.
ke dalam sininya ngepas banget. Jadi aku sengaja pakai ini. Sebenarnya aku pengen pakai yang ProRed awalnya ya, cuman kebetulan yang tersedia di kita yang ini. Dan pas kita cek juga ternyata not bad malah bagus sekali ini ya guys ya. Ini pakai mode yang day and night guys. Ini, nah kalau ini mode yang day, dia lebih apa ya, lebih siang gitu ya guys ya. Nah ini mode yang night, dia tuh kayak tipe-tipe Blackwater. Sebenarnya sih semuanya bagus ya, tergantung selera teman-teman aja dan tergantung kebutuhan aja ya guys. Kalau ini mode dua-duanya, day and night-nya dinyalain. Jadi ada kolaborasi antara lampu malam dan juga lampu siangnya. Terciptalah warna seperti ini guys. Serius ini keren banget sih sebenarnya ya. Aku suka banget sebenarnya guys ya, tipe lampu seperti ini tuh ya. Warnanya tuh natural banget guys. Keren sih. Tinggal ini sama kita nanti kalau misalnya memang sudah siap, kita coba buat cycling kurang lebih 3 hari ya guys. Mungkin nanti di hari ketiga aku bakal coba buat isi ikannya guys, kayak gitu ya. Nah ini untuk automatic cleaner pump seperti ini bentukannya. Ini juga bentukannya seperti ini tuh bisa tuh buat teman-teman manfaatkan juga ya. Misalnya kan ini kan detail nih bagian bawahnya nih ya guys ya. Jadi sama teman-teman pengen kayak dibersihin di bagian sisi-sisinya aja gitu loh. Secara pelan-pelan teman-teman hati-hati, bisa diarahkan ke bagian-bagian sekitar pasir itu ya, supaya tidak kesedot sama pasir-pasirnya gitu guys. Bisa oke banget lah ini ya. Nah ini juga sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat agak kotor-kotor kayak ada lumutnya misalnya, teman-teman bisa gunain magnetic cleaner juga sebenarnya ya guys. Cuman kebetulan ada di atas sih magnetic cleaner, tapi jangan pakai yang kemarin itu bro. Rusak ya. Makanya kan aku sempet ya guys ya, ada magnetic cleaner yang kuat banget tuh, bahkan magnetnya aja tuh ditarik sama kita aja terlalu kuat sekali ya guys. Nah itu jujur jangan guys, karena terlalu over ya. Kalau ini pakai yang magnetiknya kecil aja, bisa dikit-dikit set gitu loh. Cuman teman-teman hati-hati, karena kalau misalnya magnetik seperti itu ternyata ada pasir guys ya, nyangkut di antara magnetnya, itu pas teman-teman gesekin baret guys ya, sama kayak akuarium aku yang lain ya. Dulu pernah dilakukan seperti itu kan, tidak hati-hati ya, jadi baret guys. Itu jadi sayang banget sih. Disayang-sayang karena ini akuarium sangat amat bagus sih guys, kayak gitu ya. Tadi juga aku udah coba buat kasih lihat ke mama suka banget ya guys ya. Mama suka sekali ya guys ya sama akuarium ini. Aku juga suka guys, kayak gitu. Oke lah, ini jadi paling sama kita coba buat diisi dulu airnya sampai full. Nanti kita bakal videoin lagi ya guys ya, kalau misalnya airnya sudah full dan sudah kita cycling guys. Later. Guys, ini sudah mulai full ya, dan nggak begitu hancur, malah ini mah oke banget ya guys. Paling ntar tinggal dikit-dikit aja sama kita dirapiin lagi. Soalnya kan pasir seperti ini pasti luruh ya. Nah aku tuh niatnya pengen coba untuk menyalakan mesinnya guys ya. Sudah siap untuk kita nyalakan nih. Coba bismillah ya guys. Oke. Set. Oh guys, lewatnya dari sana ya. Nah ini kan karena memang alirannya kecil ya guys ya, nggak ngerusak scaping dari aquascape kita guys. Tuh ya. Ini udah aku setting sedemikian rupa ya guys ya. Jadi untuk bagian bawah dari si Dacron ini tuh sudah ada filter biologisnya yang aku ambil dari akuarium lain ya. Jadi udah matang sebenarnya guys filter biologisnya ya. Tinggal kita aplikasiin aja di sini. Ini harusnya sih si aquascape-nya ya nggak lama dia mature harusnya guys. Kayak gitulah ya. Nah ini tinggal ada bubble-bubble kayak gini, nanti sama kita bisa diiniin ya, bisa dielap aja, nanti juga dia langsung pada hancur bubble-nya. Tadi tuh dibilang juga sama Cardi kalau sebenarnya kayu dari akuarium ini tuh sudah tenggelam. Jadi dia tuh nggak akan ada kekopongan yang bikin dia ngangkat juga guys ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Ini udah oke banget guys. Gila ya, nggak sabar aku ya masukin ikan ya guys ya. Kalau udah kayak gini ya tuh sabar bal ya. Sehari lah guys ya minimal lagi di cycling ya. Sabar ya guys. Supaya ikan kita di sini oke. Tadi juga sebenarnya dikasih saran ya sama teman kita guys ya, sama Kak Ardi ya. Kalau ikan yang oke, salah satunya itu ditaruh di situ adalah red nose katanya guys. Karena red nose ini tuh tipe-tipe ikan yang memang dia kalau misalnya dimasukin itu dia bakal schooling guys. Mungkin kalau misalnya kita ada kesempatan nanti ke toko ikan, kita coba ya buat taruh red nose ya guys ya di sini untuk pertama. Dan nanti next video mungkin kita juga bakal coba buat cari ikan yang cocok buat di sini guys. Karena memang ini tuh tipenya aquascape yang dia tuh nggak begitu scaping banget ya. Jadi kita fokusnya tuh nggak cuman ke scapingnya aja tapi ke ikannya. Jadi aku pengennya ya taruh ikan yang lumayan oke lah guys di sini ya. Kira-kira ikan apa? Teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih seperti itu ya guys. Oke, ini paling kita tunggu sedikit lagi ya sampai dia benar-benar penuh, terus di cycling. Nanti kalau udah selesai cycling sambil kita coba buat cari ikan ya guys. Mungkin di video ini kita cari ikan dikit lah ya. Kita bakal masukin ke sini, terus kita bakal videoin lagi guys. Oke guys, sekarang aku lagi cari ikan ya buat di aquascape kita ya guys ya. Aku di Han Aquarium, aquatic ya. Karena memang ini paling dekat sama paling lengkap ya guys ya dari rumah orang tua aku ya guys. Ini kan di daerah Kopo ya. Ini deket tol Kopo sih kalau teman-teman kesini ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin di sini ikan-ikan aquascape-nya tuh lumayan menarik sih guys. Aku tuh sebenarnya lagi nyari red nose ya. Red nose kemarin tuh dikasih saran sama orang yang bikin aquascape-nya Cardi. Katanya pakai red nose aja bal. Karena kalau pakai red nose dia tuh kayak schooling bagus lucu gitu loh guys ya. Tapi tadi aku udah tanya
tanya-tanya di sini nggak ada red nose ternyata guys ya. Lagi kosong. Biasanya suka ada soalnya. Mungkin ada beberapa tempat-tempat kayak gini yang kosong nih. Mungkin dulunya isinya red nose ya guys. Ini kalau ikan neon ada. Nanti udah di titik bosen ya guys ya. Ikan Sumatera sudah di titik bosen ya guys ya. Ini ada beberapa ikan-ikan lagi. Ini apa? Lombardi short body ya. Ada Rossi tetra juga di sana ya guys. Serpae apa tuh serpae? Ini mah kayak ikan ini ya, kayak ikan neon lagi guys ya. Red rainbow balloon. Tapi kayaknya isinya bukan red rainbow balloon kah guys? Aku juga kurang tahu. Oh ini nih red rainbow balloon nih. Guys. Nah, alternatifnya kemarin tuh aku kalau nggak dapet yang si red nose ya guys, aku tuh pengennya Denisoni dan ternyata Denisoninya ada di sini nih, ada Denisoni di sini. Kayaknya kita beli berapa ekor ya? Beli 7 ekor aja lah kayaknya ya guys ya. Kita ada Denisoni. Cuman kayak Denisoninya memang masih kecil kan, kalau udah gede itu dia udah semakin gede dia bakal lebih berubah guys. Ikan itu tuh dia semakin gede semakin bagus ya guys ya. Biasanya agak merah gitu ya, nih guys. Bisa ada merah gitu, tapi kalau udah gede makin gede lagi ya makin merah tuh kayak gitulah guys. Nah, ini udah mulai kelihatan merahnya, cuma masih belum terlalu terlihat ya guys. Kayaknya aku bisa aja ambil berapa ekor lah ya. Ambil 5 ekor aja kali ya guys ya. 5 ekor ini sama ikan lainnya apalagi ya guys. Ini apaan ya? Black tetra, black line tetra guys. Apaan ini guys? Aneh banget ikannya guys. Sumpah kayak ikan laut guys ya. Ikan laut yang bergerombol gitu ya. Wah, menarik juga sih ini ya. Black line tetra guys. Kita coba buat lihat-lihat lagi ya. Denisoni kayak kita ambil. Kita mau lihat-lihat lagi ya guys. Wah, di ikan-ikan moli ini, ikan moli pasti pada beranak pinak ini guys. Ikan-ikan moli ya. Kalau semakin belakang mas, tau aku mah predatoran sih. Nggak ada harusnya guys ya kalau belakang ya. Ikan-ikan aquascape mah di tempat tadi semua guys. Si Chinese salamander masih ada nggak sih? Oh masih ada tuh. Masih ada sisa guys. Chinese salamander ya. Aku tuh awalnya tuh mikir juga si aquascape kita kan emang hardscape gitu. Tapi kita kasih piranha yang kemarin gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih guys ya. Tapi kita tes dulu deh ya. Tes dulu ya guys karena baru recycling juga kan, kita tes dulu guys ya. Nah ini jadi kalau misalnya memang ikan-ikan seperti ini tetap dia pakai ikan kecil. Apa piranha ya bagus ya taruh sana ya guys. Gak apa-apa sih, kita sekarang beli ikan aquascape dulu aja buat ngetes ya. Nanti kalau misalnya memang sudah kayak diputuskan menarik, bisa kita taruh piranha guys. Ini juga begini lagi ya mukanya ya guys ya, manyon-manyon begitu ya guys. Kayak udah tua gitu loh mukanya tuh, kayak udah kolot sekali ya guys. Ada ikan ini juga, kayak ikan lohan ya. Ngeri ya guys ya, ikan cana juga. Gila, ikan cana di sini makanannya ikan pelatih guys. Ini kayak gigit ekor dia tuh. Terusnya dikasih treatmentnya kayaknya dikasih ikan. Jadi kalau dia galak dia lebih makan ikan ya daripada gigit ekor. Katanya gitu sih guys. Udahlah, paling apa lagi ya guys ya? Kaviat akung. Wah ini apaan nih? Ini juga menarik nih guys. Ini masih siklit-siklidan ya. Ini juga bagus ya. Ikan lelepi guys. Apa kita beli ikan lelepi aja ya 2 ya guys ya? Buat ngetesnya ya guys ya. Ikan lelepi tuh kayak siklit lelepi guys. Julidok kermis. Tapi keren ya bentuknya ya. Nah tapi Denisoni aja deh guys. Biar lebih koloni ya. Namanya juga kita mikir-mikir guys ya Denisoni. Terusnya apa lagi ya? Kita coba cek lagi ya di sebelah sana ya guys. Kita coba lihat sebelah sana ya. Kok izin ya Pak ya? Ada apa lagi nih di sini guys? Kita lihat-lihat di sebelah sini ya guys. Oh ini ada ikan koridoras. Yang ini, oh sumpah di belakang banyak pisang guys. Gila ternyata pada ngumpet di sana dia ya. Terusnya ada ini ya, glass catfish Thailand. Glass catfish Thailand ya guys. Gila badannya transparan pisan ya kok itu ya. Bedanya apa yang Thailand sama yang tidak Thailand kok? Lokal itu badannya kuning. Oh gitu. Kalau ini mah kayak seperti kayak kaca aja gitu ya. Bisa gede yang lokal. Bisa gede yang lokal. Oh ini mah nggak bisa gede gitu ya? Dia makanannya apa ini? Cacing sama pelet. Nanti peletnya kelihatan di perut dia nggak? Serius? Ini nanti peletnya kelihatan gitu di badan dia? Masa sih? Tapi itu perutnya mah di sana deh guys. Ini juga ikan apa ya? Kok begitu ya? Ini mah pepetek sih yang kita dapetin di beda tapi guys. Kok gitu sih guys, ikan-ikannya aneh ini. Ini ada yang mau dikasih makan guys, glass catfish ya. Nah gitu, kita lauk naon guys. Kasih makannya apa kok? Oh itu cacing. Dia langsung nyamperin kah? Oh guys. Dia di belakang sono. Dia harus deket berarti ya. Wah guys, datang dia guys. Sumpah makannya keren juga ya. Ini kayak ikan patin ya? Gimana sih, bingung deh. Kayak ikan tapah deh ya. Wih guys, itu guys. Kelihatan kan di perutnya? Kan
perutnya nanti ada ya? Ini dong ya. Oh jadi itu teh, perut dia mah cuma ada dikit ya di situ ya, sisanya mah badannya aja gitu ya, nggak tahu sih aku juga guys ya, kagak belajar anatomi ikan kita ya, tapi mereka makan guys, menarik ini ya, tuh jelas catfish ya, kok bisa gitu loh guys ya, ada ikan seperti ini ya, benar-benar unik sekali guys. Guys aku mau dikasih lihat ya sama Kohan ya, ada yang baru katanya di sini. Oh ini di sini baru, ini spesialnya apa nih? Ini Panthera sama Super King Viper. Super King Viper 3 ya, kok ada 3-nya sih? Oh 3 inci maksudnya ya? Oh 3 inch ya. Oh, kirain ini generasi ketiga ya. Wih keren banget ya, warnanya merah pisan ya. Ini harus anget, ini kok bener, ini harus anget. Biar nggak harus ya. Bikin nggak hangat. Oh gitu. Wih, ini bagus banget ya. Kayak dia ada motif-motifnya gitu ya. Coba yang nggak anget. Yang nggak anget maksudnya di mana? Ada di sini. Oh di dalam. Maaf ya, kita masuk ke dalam ya. Aku nanti cuma buat cari buat aquascape aja malah masuk nih. Oh kucing, masih banyak kucing ya. Wih udah ada rumahnya sekarang kucingnya guys. Udah nambah rumahnya ya. Oh iya ini nggak anget ya. Tapi dia, iya sih nggak anget ya. Tapi dia anget sama nggak anget bakal pengaruh nggak kok? Jadi kalau nggak anget dia bakal jadi gimana gitu? Sama aja ya. Ini gede nih guys, diskus ya. Bagus juga tuh warnanya ternyata. Wih, rubah-rubah dia. Tergantung mood deh. Aku lagi marah nih warna merah. Aku lagi chill nih warnanya warna kayak gini. Jadi aman. Iya sih, tapi bener ya. Ini eksperimen nggak pakai heater apa karena ada tanaman juga kok ya? Kalau ada tanaman suka mati ya. Harusnya bisa. Oh gitu. Oh, yang penting mixer dulu ya berarti ya. Ini ada kucing apa aja nih sekarang nih? Kayak nambah ya kucingnya ya? Ini kayaknya nggak ada. Ini anak-anak kemarin? Ya kemarin. Ih, udah pada gede-gede ya? Emang iya ya yang kemarin itu? Emang kita udah lama ya nggak kesini ya? Kok udah gede sih kucingnya? Biasa ya ini ya? Iya, ini yang cebol. Oh iya. Oh itu yang kemarin serius? Emang iya ya? Oh iya ya? Ini teh warnanya mah bukan blue ya kalau gini ya? Ngomongnya torti. Torti. Nah tuh dia. Iya ya, rumah kayak gini bagus juga ya. Tapi ini kita bikin rumah-rumah kayak gini. Oke deh guys, kita coba awalnya mau lihat itu si diskus itu ya guys. Ternyata diskusnya keren-keren banget itu ya. Itu yang terbaru kok. Ada lagi nggak kok yang aneh-aneh kok deh? Yang baru-baru deh. Itu aja belum lagi. Mantap guys ya. Guys, setelah aku pikir-pikir kayaknya ini nggak pernah aku lihat ya guys ya. Aku pengen, udahlah ini aja lah. Aku tuh pengen emang ini dua nih, pengennya dua dulu lah ya guys ya. Mending ini dua gitu ya. Tapi aku tuh yang kuning tuh kurang suka. Ini tuh ciklit lelepi sama julid guys. Gak mau aja julid ya. Julid dok. Korwis guys ya. Kalau menurut Wane mending satu kuning satu belang atau dua-duanya belang nih? Dua-duanya belang sih kak. Bagus belang ya? Iya. Udahlah, udah guys. Itu yang gede nih, itu sama satu yang gede siapa tuh sepasang deh guys ya. Ini buat ngetes doang sih guys. Jadi kita nggak usah banyak-banyak dulu ya ikan ya. Aku soalnya deh ada kepikiran buat diisi piranha, Jadi kalau udah diisi banyak terus ujungnya ditaruh piranha. Soalnya kan di rumah ada piranha ya kemarin ya. Udah lah guys, kita ambilin aja lah. Ini ya, kita akan ambil ini nanti kita videoin lagi kalau udah sampai rumah guys ya. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Oke guys, jadi kita udah sampai rumah dan di sini adalah akuarium all-in-one aku ya guys. Tapi kita matiin aja lah ya. Kita fokus ke akuariumnya aja, nggak usah ada lampu-lampu ini ya guys, supaya kita bisa melihat lebih jelas akuariumnya guys. Gila ya, ini keren banget. Ini udah kita aklimasi ya. Ini pakai lampu. Nah ini yang day, ini yang night. Ini di night-nya dinyalain. Keren ya guys ya semuanya ya. Cuman sekarang aku lagi pengen pakai yang paling terang, di night-nya dinyalain. Ini kita bakal coba buat buka saja guys ya. Kita bukanya pelan-pelan aja guys. Puas. Guys, kita buka ya. Satu. Mana satu lagi? Oh ini guys. Ini ikan julid ya guys ya. Kita tes ikan julid ya. Wow. Dia langsung mainin pasir guys. Waduh, jangan-jangan dia suka muntah-muntahin pasir lagi guys. Ntar ya, kita coba buat analisa ya guys ya. Ikan seperti apakah si julid ini ya guys? Apakah si julid ini suka menjuliti pasir ya guys? Kalau misalnya suka muntah-muntahin pasir, kita gak lama kita pindahin guys ya. Soalnya pasirnya kalau dirusak-rusakin nanti dia jadi bolong-bolong, tidak estetik guys. Ternyata si julid ini tidak menarik ya guys. Nggak ada yang menarik ya dia, cuman dia masih belum beradaptasi. Dan untuk akuariumnya juga ini oke banget ya guys. Sudah sangat jernih, sudah sangat enak buat kita pandang. Tuh si julid kecil ya, si julid besar sama si julid kecil sama deh ukurannya guys ya. Tuh mereka sedang bersama-sama guys. Lumayan oke sih ya ini
ini ya, dan masih bisa kita eksplorasi lagi untuk ikan-ikan yang ada di sini. Aku pikirannya piranha lagi ya guys ya, akan kemarin kan dikasih piranha yang Salmus sansezi ya kalau nggak salah ya, itu menarik sebenarnya. Cuman karena memang kalau piranha mah cuman 1 ekor gitu ya, nggak bisa ditambahin lagi. Kemarin juga sementara ditaruh di valih dimakan ya glowfish kali ya. 3 ekor dimakan glowfish ya guys. Kalau si julid mah udah mau julid gitu kan, dimakan pasti ya si julid ya sama piranha. Jadi ya harus seorang diri gitu ya guys ya kalau piranha ya. Apalagi jenis yang Salmus itu kan, Salmus sansezi itu kan katanya dia soliter kayak gitu sih guys. Ini dia tidak begitu aktif untuk berenang-renang ya, cuman biarin aja, kita bimbing aja beberapa hari di sini. Gak akan langsung aku kasih makan juga ya guys ya, mungkin besok atau lusa lah guys ya baru dikasih makannya. Nah ini mulai gerak tuh. Bagus sih ini warnanya, unik gitu loh guys. Kayak aku nggak pernah ngeliat ikan ini sebelumnya ya, cuman di Han Aquatic aja. Tadi juga masih ada beberapa, mungkin kalau buat teman-teman yang mau ya dikontak aja kohannya ya untuk si julid ini ya. Tadi julid apa nama ikannya juga lupa ya bro ya. Julid apa inget gak Lih? Enggak. Pokoknya si julid lah, pokoknya mas si julid ya guys ya, si apa siklit julid, julidelus ya. Julid enggak ya guys, bukan deh kayak gitu ya guys. Nih, kayak cana deh, kayak ikan tuh guys ya, kayak betta fish guys. Ini mah ada interaksinya, yang satunya lagi mah diem aja ya guys. Mungkin dia sedang cosplay menjadi ikan gabus malas guys, kayak gitu. Oke lah, jadi mungkin seperti itu aja guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Kalau menurut teman-teman apa yang kurang untuk aquascape ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye, thank you guys.